Halo para trader, selamat datang kembali di Cuan Insider. Jadi di konten kali ini kita akan bahas mengenai PT Astra International Tbk atau ASII, dan secara khusus kita akan menanggapi atau kita akan menyikapi berita-berita mengenai Astra International yang mau buyback saham mereka senilai 2 triliun. Dan perlu kalian ketahui teman-teman, tidak mungkin atau hampir mustahil mereka akan beli di harga mahal. Pastinya mereka akan beli di harga bawah. Makanya teman-teman jangan di skip videonya supaya kalian tahu kira-kira mereka mau beli sahamnya di harga berapa. Makanya teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Ya, sekarang itu hari Jumat tanggal 7 November 2025 jam 8 pagi nih, 8.31 pagi. Dan ya, teman-teman, sebelum kita mulai videonya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya teman-teman. Tambahan disclaimer aja teman-teman, apa namanya, konten yang aku bikin itu biasanya strateginya itu bertahan 1 bulan atau 1,5 bulan lah maksimal. Biasanya di situ aku akan update. Makanya kalian subscribe supaya aku tuh semangat untuk update ke YouTube teman-teman. Biasanya sih gue cuma share ke teman-teman dekat aja. Jadi ya kita akan bahas teman-teman Astra. Tapi sebelum ke sini teman-teman, aku mau bahas kripto dulu. Jadi kita akan bahas kripto dengan sudut pandang pending order. Dan kalau kalian lihat kripto, teman-teman, ini kan udah downtrend ya, secara garis besar aja nih aku gambar. Untuk kripto, karena dia market yang sangat-sangat volatile, sangat-sangat kencang naik turunnya, teman-teman, sangat-sangat cepat, eh, kita akan langsung masuk ke 15 menit. Oke, jadi secara teorinya si pending order, maka ini kan sudah downtrend ya. Ada kemungkinan kripto itu akan turun ke 99,5 sampai 99,954 lah, antara situ ya. By the way, ini aku pakainya Bitcoin/USD kripto ya. Kalau kita lihat daily teman-teman, sebenarnya kripto itu kemungkinan akan turun ke 98 or 96. Jadi kemungkinan dia akan turun ke arah sana. By the way, gue inget ngomong lagi ya, bahwa aku nggak gitu ngerti soal kripto. Kalau kalian sebenarnya mau pakai teori atau strategi pending order, itu kalian harus kenal dulu marketnya. Sementara aku tuh nggak gitu kenal dengan market kripto ini, cuma iseng-iseng berhadiah aja. Maksudnya gue cuma iseng doang, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi ya gitu aja teman-teman. Nanti ini nih kita akan bahas. Jadi kita akan langsung bahas ke Astra. Jadi ini statistik fundamental dan statistik. Jadi kalian mesti baca juga ini. Nggak boleh tuh kalau kalian beli saham, oh karena FOMO doang. Oh ini lagi uptrend. Nggak, jangan kayak gitu teman-teman. Kalau lagi uptrend artinya sahamnya lagi mahal. Eh, Kalau kita lihat ya, ini kapitalisasi pasar. Ini adalah 253 triliun. Ini punyanya Astra ya. Terus EPS-nya, earning per share-nya ini 800 perak. Kemudian imbal hasil dividen terindikasi 6,5, didirikan 1957. Terus ini websitenya wajib kalian buka kalau misalnya kalian itu nggak kenal perusahaannya, tapi kan kalian pasti tahu lah Astra itu siapa. Terus ya ini berdasarkan negara dia beroperasi 100% di Indonesia. Ini sumber bisnisnya kalian bisa baca sendiri ya. Terus apalagi? Oh, kita masuk ke fundamentalnya ya, teman-teman. Untuk EPS-nya, ini untuk earning per share-nya, ini terus meningkat ya, teman-teman. Ini indikasinya mereka earning per share-nya, artinya pendapatan per sahamnya itu sangat-sangat bagus, teman-teman. Kalian bisa lihat, walaupun di 2002, ya ini naik terus nih. Ya ini kan di 2020, 2021 wajar lah, ini kan COVID ya. Terus untuk pendapatannya juga ini ya kurang lebih mirip 2021 dan 2020 dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian 2022, 2023 dia sempat naik, 2024 juga masih naik. Terus 2025 ini tahun berjalan, ini juga kayaknya sih bisa jebol nih.
ya, masih bisa naik nanti di laporan akhir tahun. Untuk price to book ratio ini walaupun sudah turun-turun terus teman-teman, artinya saham ini makin murah teman-teman. Tapi di tahun 2025 dia akan rebound nih. Kita sudah lihat di tahun berjalan aja dia udah 1,12, kemungkinan tahun 2006 juga ini akan lebih mahal lagi teman-teman. Terus untuk inventory turnover-nya juga kita bisa lihat di sini ini semakin berapa kali mereka gudangnya tuh di restock ya. Untuk ini kita bisa lihat 2021 ini naik mungkin karena gudang yang beroperasi mungkin lebih sedikit ya. Jadi dia sempat naik. 2022 kan udah mulai normal nih, udah mulai mirip lah ya antara 2018, 2019 sama 2006 apa 2022. 2020 sendiri kan kenapa ini terjadi kan karena itu ya teman-teman apa pandemi ya. Terus 2023, 2024 kita bisa tahu bahwa ini serangan mobil Cina yang sangat-sangat masif nih. Terus 2022 ternyata dia mulai rebound nih, mulai naik. Dan ini masih tahun berjalan, jadi ada kemungkinan dia akan lebih tinggi lagi. Dan diharapkan di 2026 juga akan terus lebih laku lagi barang-barangnya Astra. Terus untuk hasil dividen sendiri, teman-teman, dia rutin bagi-bagi dividen. Ini 2025 aku belum hitung. Jadi 2022, 2023, 2024 dia walaupun mengalami penurunan tapi masih di atas 2% ya. Karena batas minimum aku tuh di 2% atau 3% itu baru aku bilang dividennya bagus. Jadi kita akan langsung aja ke chartnya teman-teman. Oke. Jadi di sini ada parameter, ada netral. Oke. Jadi gini teman-teman, aku jelasin dulu ya. Kemungkinan besar Astra akan beli sahamnya mereka. Ada dua strategi utama yang bisa mereka beli. Bisa mereka pakai gitu loh maksudnya. Jadi ada yang pakai parameter, ada yang tidak atau kita sebutnya netral di sini. Yang pakai parameter itu dihitungnya tidak mulai dari nol teman-teman ya. Jadi mereka nggak dari nol. Jadi kalau kalian tahu dia punya price to book ratio, inilah yang jadi patokan mereka hitungnya. Jadi kalau di share itu lama banget bisa 1 jam sendiri videonya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke strategi yang akan mereka pakai, kalian mesti ngerti dulu polanya. Ini dari Stockbit, teman-teman. Jadi berdasarkan November, Desember, dan Januari, itu kan harga saham Astra secara rata-rata itu dia menurun ya, teman-teman. Jadi bisa dimaklumin si Astra ini mulai masuk, mulai buyback itu di periode diskon, teman-teman. Jadi ya jangan heran nanti harga saham Astra akan turun. Mungkin kalian kok mau buyback malah turun? Ya karena mereka nggak mau buyback di atas teman-teman. Jadi mau buybacknya pasti di bawah. Permasalahannya di mana? Jadi mari kita bahas. Oke, jadi ada dua strategi nih yang kemungkinan mereka pakai ya. Balik lagi tadi pakai parameter atau pakai netral. Kita bahas pakai parameter dulu. Oke teman-teman, ini lupa aku masukin jadi supaya nggak bingung. Jadi parameter dan netral ini kan tadi udah dijelasin ya. Jadi parameter 1 ini harga aslinya. Terus kalau parameter 2 ini harga diskon ya. Harga diskon 5%, kemudian parameter 3 itu harga diskon 85%. Atau gampangnya ini PBV 1, PBV 0,95 dan PBV 0,85. Begitu juga netral 1, netral 2, netral 3. Netral 1 itu PBV 1, netral 2 itu PBV-nya itu 0,95, netral 3 itu PBV-nya 0,85. Jadi seperti itu teman-teman, kita lanjutin videonya. Oke. Kalau kita pakai parameter 1, teman-teman, ini kemungkinan dapat dividennya itu di 5,52%. Jadi kalau harga turun ke sini dia naik, kalaupun dia naik nanti dia beli di situ berarti dia nanti orang-orang ini akan dapat dividen sekitar 5,52%. Dan kalian harus berpikir saat mereka mengisu akan buyback, investor-investor besar itu pasti sudah punya bocoran. Oke, jadi kita akan berpikir bagaimana sih kira-kira mereka mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa itu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya, kalian ngerti ya. Jadi ini parameter 1 nih di sini. Dan menariknya teman-teman di parameter 1 itu ada doji. Kok bisa ya?
Ya, bisa aja. Terus di parameter 2, ya ini kemungkinan dia dapat dividennya kan 5,81%. Dan di sini ini support, teman-teman. Yang biasa orang support resisten akan bilang ini support. Support kok bisa supportnya di sini di parameter 2 gitu kan. Terus di parameter 3 itu juga support berikutnya, teman-teman. Ya, walaupun ada yang bilang support di sini lah, tapi ada juga yang bilang di sini. Dan ini menariknya, dia start langsung begitu dia turun, tiba-tiba ada gap nih. Terus tiba-tiba harganya naik ke atas. Jadi di sini parameter 3 dan dia bisa dapetin dividen itu 6,49%, teman-teman. Jadi apakah dia akan pakai strategi dengan parameter atau enggak? Kita nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya kita bisa ada gambaran, oh kira-kira di harga gini. Jadi kalian nggak masuk asal masuk aja. Terus kalau misalnya netral gimana? Netral ini perhitungannya kita nggak pakai parameter, tapi pakai titik nol. Jadi kalau netral sendiri teman-teman, titik satunya itu ada di 5575, di mana juga support, area support pertama harga naik gitu, mental di situ. Itu dia dapat dividen di 5,92%. Kemudian titik netral kedua ada di 5175, itu dia dapat dividennya 6,23%. Dan menariknya di sini ini gap, teman-teman. Ya, ini ada gap yang cukup lumayan gede nih kalau kalian mau lihat ya. Dari sini tiba-tiba besoknya harga bukanya di atas. Jadi sangat highly possibility-nya dia akan mental di sini. Ya, gue sih agak pesimis kalau turun ke bawah sini ya, kayaknya enggak deh, karena ya isunya mereka mau buyback, jadi kemungkinan besar retail akan mulai nyicil masuk juga. Cuma ya sayangnya retail mungkin nggak nonton video ini gitu loh. Makanya kalian share lah video ini supaya ke teman-teman kalian ya. Terus untuk netral ketiga ada di 4680, teman-teman, dengan imbal hasil dividen yang kemungkinan mereka terima adalah 6,96%. Dan kalau kalian lihat nih, aku gedein dikit, di sini ada hammer up dan doji. Ya, hammer up yang bentuknya kayak gini. Jadi investor tiba-tiba ngegas nih di sini, mentok di sini, besoknya masih naik, turun lagi, jemput, mungkin pending order yang belum terpenuhi di sini diambil lagi, dimakan lagi sama mereka, terus tiba-tiba harga naik. Jadi gitu aja teman-teman untuk review saham atau prediksi di mana kira-kira Astra akan mulai membeli dia punya sahamnya kembali. Jadi ya gitu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton. Kalau kalian ada kritik dan saran, kalian boleh share di bawah. Ada saham yang mau kita bahas, kalian boleh share juga, kalian boleh komentar di bawah. Thank you sekali lagi yang udah nonton, share. Jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.